and welcome back di Bincang-Bincang Pagi dengan aku Kila dan aku Titan. Kita berdua bakal temenin pagi ceria kalian di weekend kali ini. Kila, sekarang kan hari Minggu nih, weekend. Kamu biasanya kalau lagi weekend gini terus nggak ada kerjaan, kamu tipikal orang yang stay at home atau punya banyak rencana hangout gitu? Kalau aku pribadi sih lebih ke tipe orang yang diam di rumah aja gitu, maksudnya kalau kegiatan aku udah lagi weekend, gak ada perjalanan gitu, mungkin nggak jauh-jauh dari nonton, terus habis itu streaming YouTube, atau enggak dengan musik. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sih tergantung mood ya, kalau lagi pengen keluar paling sekedar yang lebih kafe, atau keliling kota naik transportasi umum. Tapi kalau lagi boker banget nih, pengennya di rumah aja, ya ngajak beda, paling kayak nonton film atau baca-baca novel. Oh, baca novel, legend juga ya kamu. Kira tuh kamu lebih ke tipe yang magelan gitu loh. Nah, oh ya, by the way, mau baca buku ya. Kebetulan banget kita kedatangan bintang tamu yang katanya suka banget baca buku. Oh iya, siapa? Kita kenal gak? Daripada penasaran nih, mending kita langsung sambut aja ya. Ini dia, Milana dan Sida Sanggal. Yeay! Hai. Oh, hai kawan, oh Mel, tidak, apa kabar kalian? Wah, cerah-cerah banget ya wajahnya kayak cuaca hari ini. Alhamdulillah, wah kebetulan kabarku baik banget hari ini. Oh, ternyata bintang tamunya tuh tidak ada sama Milana atau mereka berdua aku juga tahu karena dengan dengar mereka berdua ini lagi rame gitu loh di media sosial. Katanya banyak orang yang suka sama konten mereka berdua. Mereka berdua itu terkenal suka banget baca buku. Kira-kira benar gak beritanya? Sebenarnya banget bisa dibilang gitu sih. Wih, keren banget. Itu nggak udah bukan ada jauh lagi ya kalau tingkat literasi masyarakat Indonesia itu masih tergolong rendah. Bahkan menurut UNESCO, Indonesia itu berada di urutan kedua paling bawah soal literasi di dunia. Dan menurut data dari UNESCO, tingkat literasi masyarakat Indonesia itu cukup memprihatinkan. Cuma sekitar 0,001%. Artinya, kalau misalkan ada 1.000 masyarakat di Indonesia, cuma satu orang yang suka membaca. Ya benar banget apa yang dibilang sama Tutan tadi. Tapi itu kita kayak seneng gitu ya kalau misalnya melihat ada teman sepantaran yang punya semangat literasi itu yang tinggi gitu ya. Nah, kalau kalian itu kalau baca buku sukanya jenis kayak genre apa sih? Wah, kalau aku sih suka baca buku yang ada pengetahuannya ya, yang seperti self-improvement atau yang selalu menekankan karena dari situ kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran untuk kita kan di kita dan apa yang ada yang sana memiliki pelajaran itu sangat-sangat berguna untuk kita menangani suatu kejadian yang baik. Kita udah punya tips sendiri dari anak belajar membaca. Oh, jadi baca-baca terus kalian bisa menambah pengetahuan dan juga meningkatkan kualitas diri gitu ya. Ya, betul banget. Emang tujuan itu sih aku baca tuh itu dari contohnya baca buku itu bisa diberikan sebagai alat sendiri lingkaran. Jelas jadi ya bermanfaat gitu. Kenapa kalau tidak sendiri suka baca buku yang kayak gimana? Kalau aku beda sih, aku jadiin bacaan tuh sebagai hiburan, apalagi kalau misalnya kita lagi mumet tuh dan lagi kayak distract lah istilahnya, aku bakal coba baca-baca. Dan genre yang aku suka tuh rata-rata kayak kriminal, detektif, dan fantasi-fantasi gitu sih kak. Ih, sama banget kita kelas dulu dong. Aku juga setipe sama Fidan, soalnya aku kalau baca buku tuh kayak ketika aku lagi pusing dan aku butuh untuk refresh otak aku, tapi aku kayak malas keluar, jadi aku pindah untuk baca buku. Nah, aku ini jadi kayak perkumpulan orang-orang fashionku ya. Masa aku dong yang gak suka baca buku. Makanya jangan malas-malas gak baca buku. Iya deh, iya. Oh iya, kan kalian ini baca buku sebagai hobi gitu ya. Ada nggak sih temen-temen yang bisa kalian ajak buat nge-hype bareng gitu? Oh, pastinya ada sih. Cuma tuh nggak akan banyak yang benci banget itu loh yang ya gue suka baca gitu. Ya, ada sih ada, tapi ya benar nggak terlalu banyak apa yang kata Mira bilang. Apalagi kan setiap orang tuh sukanya tuh beda-beda ya, Maya. Apalagi teman-teman aku nih rata-rata tuh mereka kayak lebih suka buat nongkrong di luar. Oh iya ya, kayak gitu. Sekarang dia tuh kan sekarang tuh lagi rame banget tempat-tempat hits.
dan kayak buat buat nge-explore, buat nge-explore terus foto-foto buat Instagramable ini. Nah jadi kayak ya beberapa teman-teman aku tuh kurang gitu loh minatnya untuk baca-baca. Ya tapi seenggaknya masih ada lah ya walaupun nggak banyak. Namanya Risa buat diajak ngahas buku ya satu frekuensi sama kalian kayak pasti masih ada. Oh, oh iya kan aku jarang gitu ya baca buku. Aku jadi nggak tahu gimana sih kalau misalnya kalian mau hype buku bareng sama temen itu. Maksudnya apa aja yang bakal kalian omongin atau kegiatan apa yang bakal kalian lakuin gitu. Kalau dari aku sih, kebetulan aku ada di acara nih. Kalau misalkan kita tuh bertemu secara langsung, kita bisa bertukar pikiran tentang isi buku tersebut yang udah kita baca masing-masing. Jadi kita bisa tahu nih apa sih isi buku tersebut, apa aja pelajaran yang ada dari buku yang sudah kita baca, lalu kita bertukar pendapat bagaimana sih tentang buku itu, tentang buku yang masing-masing udah kita baca. Jadi itu kan isi cerita lah. Sedangkan kalau sama teman-teman online, aku punya akun training gitu khusus untuk berbagi cerita buku-buku yang telah aku baca. Jadi apa sih buku-buku yang udah aku baca tuh makna-maknanya yang bisa diambil dan banyak banget nih mutualan aku yang sama dan satu frekuensi sama-sama suka baca buku dan berbagi cerita soal buku-buku apa aja yang udah kita baca. Semacam jurnal reading gitu ya? Ya, bener banget. Jadi buat ngebahas apa aja yang udah dibaca juga bisa sekalian buat nge-influence orang lain gitu ya? Iya, keren banget. Kalau kamu gimana nih Pida? Biasanya apa aja nih yang mau dibahas atau ngapain aja sama temen di teori makan suatu buku itu? Kalau aku paling nge-hype karakternya sih. Apalagi kan aku tuh emang suka baca buku tuh gara-gara salah satu karakter kan. Itu misalnya kayak lagi baca Harry Potter of Azkaban, nanti kayak antara Harry dengan Draco tuh kayak gimana sih? Paling aku nge-hype bareng temen-temen tuh kayak gitu. Jadinya spoiler gitu ya. Tapi poin pertama relate sih pasti ada aja nih di suatu buku atau series gitu yang untuk karakter yang kita half terus kayak aduh siapa banget kita sama dia jadi makin salah gitu ya benar. Nah dari jawaban yang udah saya dengar dari Mea dan Nida ada dua perbedaan jawaban yang cukup jelas ya. Dari sini kita bisa tahu bahwa setiap orang tuh punya cara mereka masing-masing untuk enjoy hal-hal yang dia suka. Padahal juga itu sama-sama suka baca buku gitu. Nah sekarang coba kita bicara tentang platform ya. Kan teknologi sekarang makin berkembang ya. Kalau mau baca buku aja tuh setahu aku sekarang udah nggak ribet lagi ya. Kita bisa lewat smartphone udah banyak buku digital yang bisa langsung dibaca. Tapi kalian sendiri lebih suka buku yang bentuk digital atau fisik atau mungkin suka dua-duanya gitu? Wah, kalau aku sendiri sih, aku tuh lebih suka buku berbentuk fisik karena aku kan tipikal suka mengoleksi buku lalu aku baca tuh di media belajar karena kayak cantik aja gitu kalau di pelajaran itu dan buku tuh nggak cuma kita sekedar baca atau buku baik-baik kertas, kita juga bisa memproyeksikan buku itu. Oh iya, jadi kebetulan nih ada satu hal yang seru banget ketika kita baca novel yang bisa kita lakuin yaitu namanya kayak nempelin anotasi gak sih? Iya baik banget namanya anotasi. Jadi anotasi itu ketika kita menggunakan kata-kata baru yang baru banget kita baca nih dan kita denger kayak itu tuh kata-katanya baru banget yang unik banget. Jadi kita tuh bisa pandai kata-kata yang emang perlu kita tandain atau mau kita ingat pakai touch it. Oh iya, kreatif banget ya. Baru tahu loh, kirain soal ini cuma sekedar baca terus bolak-balik halaman doang. Ternyata ada juga yang namanya anotasi. Itu berarti bisa banget ya buat teman-teman kita yang suka journaling kayak gitu. Bisa. Jadi kalian bisa tempelin post-it di bagian yang kalian suka atau menurut kalian, bagian penting nih harus diingat gitu. Jadi biar nggak ribet nyarinya lagi gitu. Kayak sebenarnya bisa juga tuh ketika kamu kayak kata-kata baru, kata-kata baru, kamu bisa nambah terus isi itu yang berwarna-warna jadi itu kata-kata cantik dan kamu jadi mudah untuk mencari kata-katanya dan setuju banget om. Setuju banget. Kalau video sendiri lebih sering pakai platform yang mana nih? Kalau aku sih dua-duanya ya cuma ya lebih prefer ke digital karena
Itu emang suka sering komik ya gimana kalau komik itu kan update itu lebih cepat di digital gitu kan. Iya. Jadi ya menurut aku digital lebih enak sih. Dan itu kan kelebihan dari digital juga. eh Pertama cepet update-nya kalau misalnya autornya lagi update gitu. Terus yang kedua mungkin emang kita bisa akses di mana aja kan, dan misalnya kayak kita lagi ada di kereta kita mau baca gitu itu mungkin kita bisa langsung akses kayak gitu. Dan yang ketiga itu tuh yang duit kayak hebat ya ini gitu tuh kan. Nah kalau buat yang fisik sendiri aku suka memang kayak mungkin cuma beberapa buku yang bakal aku simpan ini gitu, dan kayak dari digital ternyata aku suka nih dari segi konsep atau alurnya. Nah aku bakal beli yang bentuk fisiknya itu kan, beli bentuk fisik juga itu sama aja kayak kita nge-support si pembuat atau autornya itu kan. Nah makanya aku beda dan porin yang fisiknya kayak gitu. Gila, ngedenger cerita mereka tuh aku jadi pengen gitu loh coba baca-baca ya kan. Karena emang ternyata se-enjoy dan se-fun itu ya baca buku. Udah jujur kalau aku ini tipenya males baca, males literasi itu, apalagi kalau misalnya bukunya yang full text narasi gitu, itu tuh males banget bawaannya buat dibaca gitu. Gak apa-apa sih. Aku juga awalnya tuh seperti itu. Kamu boleh cari bacaan ringan dan relate sama kehidupan kamu. Nanti lama-lama tuh bakal menarik, kamu bakal suka baca. Tapi lama-lama pasti bakal enjoy gitu ya. Ya, berarti cari yang topiknya ringan dan bisa gampang dimengerti gitu. Aku ya, gitu. Kalau dari kalian berdua ada nggak sih saran buat teman-teman kita nih yang baru mau mulai hobi literasi kayak gini? Karena faktanya kan nggak semua orang suka baca gitu loh ya. Tingkat literasi di Indonesia masih tergolong gini ya saat anda saya. Kalau dari Mila dulu gimana? Kalau dari aku sih ya, kayak aku bilang nih, kalau emang kalian mau mulai dan benar-benar buat, coba deh cari bacaan yang kata-kata ringan dan banyak tuh relate sama ini kamu. Jadi kamu tuh bisa enjoy membacanya dan kamu tuh nggak pusing dengan kata-kata yang baru tahu tahu dan baru kamu dengar ya ibu. Kalau video sendiri nih, kan pasti beda-beda ya. Udah itu juga platformnya kan berbeda yang bilang itu gimana? Kalau aku bakal mulai dari genre yang aku suka dulu. Terus kan kalau misalnya kita mau baca pasti bakal ada sinopsisnya alhamdulillah. Nah aku bakal coba baca dulu nih sinopsisnya kayak gimana. Nah kalau misalnya udah aku baca sinopsisnya oh seru banget nih, bakal aku coba lanjut buat bacanya. Nah kalau misalnya menurut aku emang fun dan seru banget, aku bakal coba rekomendasiin ke teman-teman nih. Ini lo tak dapat spoiler juga nih dari sinopsisnya. Nanti kalau itu sama baru dilanjut ya. Boleh juga sih tipsnya ya. Keren sih, gue pernah dicoba nih buat teman-teman di rumah karena nggak terlalu ribet juga ya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang hal-hal nih. Nah, sekarang boleh nggak Mila sama Mida kasih rekomendasi buku untuk teman-teman di rumah kayak buku apa yang seenggaknya orang-orang tuh harus baca gitu lah sekali seumur hidup. Ya, rekomendasi aku nih ada buku dari Tom Underwood di rumah itu The Ilas. Buku itu berisi tentang pengalaman penulis dan coba hal-hal baru di hidupnya. Jadi buku ini tuh mengajarin kita bagaimana cara pandang kita pada hal-hal baru gitu loh. Kayak gitu. Ketemu hal-hal yang baru dan solusi yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Jadi tuh itu tuh bakal diajarkan nih kayak dari bagaimana sih macam kita punya semangat baru untuk belajar tentang hal-hal baru yang kembali di hidup kita seperti itu ya ya ya. Menarik juga ya tuh. Teman-teman diingat kalau perlu dicatat nih. Buku rekomendasi dari Naila yaitu tuh Beginners ya. Yes. Karya dari Tom Vanderbilt. Nah, kalau Vida, apa ada nggak komik yang suka hype banget nih buat kita harus baca juga gitu? Ada sih. Boleh gak sih kalau aku nunjukin? Boleh. Boleh. Niat banget. Jadi tuh kalau misalnya buat novel sendiri kayak mungkin kayak full tulisan gitu ya, aku bakal nyaranin kalian buat baca Sherlock Holmes nih. Tapi kalau misalnya kalian sukanya itu kayak komik bergambar gitu, kalian bisa coba baca Murder to the Patriot.
Ya ceritanya emang mirip sih, kan kalau yang kita tahu kita nih Sherlock sama Moriarty kan emang kayak musuh kan. Cuman kalau dari dua buku ini kayak Sherlock sama Moriarty itu tuh perbedaannya cuma di sudut pandang as POV-nya gitu loh. Dan jadi kalau misalnya kalian suka banget sama yang detektif atau kayak teka-teki, kalian bisa sih coba baca dua buku itu. Ya, kalau Sherlock itu kan ya apa tau gue kebol banget. Iya. Jadi mungkin aku kayaknya bakal coba baca yang ini ya. Boleh, boleh, boleh. Nah, itu dia teman-teman rekomendasi buku dari Vida dan juga Mela ya. Boleh dicoba buat kalian yang baru mau mulai literasi. Kapan lagi ya kan gitu. Betul banget teman-teman sekalian. Satu langkah yang kemudian menuju Indonesia paham literasi. Karena perlu kita ingat juga bahwa literasi itu sangat penting untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan kita. Karena itu akan berguna banget baik untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk masa depan kita. Betul sekali ya. Mari kita kembangkan minat literasi dan memilih generasi bangsa yang lebih baik ya. Kalau bukan kita kan siapa lagi ya? Betul. Nah, by the way ini terima kasih banget buat Mela sama Finsberry yang udah ada di bincang-bincang pagi kali ini yang udah mau berbagi ilmu dan cerita-ceritanya tentang literasi. Sangat menginspirasi ya. Oke. Terus dibanding buat anak ahwat sepandangan dari kita sini sulit bisa masuk banget buat kenapa aku benar-benar senang berbagi ilmu di sini. Ya, makasih banget ya Kak udah undang-undang di sini dan aku juga suka banget sih sharing-sharing di sini apalagi kan tadi kakak bilang kan minat literasi di Indonesia tuh minim. Semoga dengan kita udah sharing di sini masyarakat Indonesia ya sadar betapa pentingnya untuk literasi kayak gitu. Senang banget ya kita kali ini kedatangan bintang tamu yang sangat inspiratif. Nah, oke teman-teman, kayaknya cukup sampai di sini aja bincang-bincang pagi kita kali ini. Semoga bisa ketemu di lain waktu hanya dengan aku Kila dan aku Tita mengucapkan bye.